selamat datang kembali. Hari ini kita akan masuk ke topik yang mungkin agak berat ya, tapi penting banget dalam manajemen. Pemutusan hubungan kerja atau terminasi. Kita akan bedah bareng bab 34 dari buku Empowered. Betul, ini salah satu tugas manajerial yang paling dihindari biasanya ya. Tapi sumber ini ngasih kerangka berpikir yang menurut saya sangat berguna. Tujuannya itu bukan sekedar, ya maaf, memecat gitu aja. Tapi lebih ke gimana menjaga kesehatan dan standar tim secara keseluruhan. Bahkan saat kita harus ambil keputusan sulit. Menarik. Penekanannya di situ, ya menjaga kesehatan tim. Oke deh, mari kita mulai dari premis dasarnya dulu. Penulis Empowered ini mengakui ya, terminasi itu bagian paling nggak enak dari kerjaan manajer. Idealnya sih bisa dicegah lewat rekrutmen yang benar, wawancara, onboarding, dan terutama coaching atau pembinaan yang kuat. Iya, itu idealnya. Tapi kan ada kalanya nggak terhindarkan. Nah, bab ini menggarisbawahi ada dua situasi utama nih yang bikin pendekatan terminasinya jadi beda. Oke, situasi pertama itu yang diidentifikasi terkait masalah kinerja. Jadi ini terjadi kalau meskipun udah ada upaya pembinaan yang serius, yang benar-benar niat dan kompeten gitu ya selama berbulan-bulan mungkin, tapi karyawannya tetap aja nggak bisa nyampe level kompetensi yang dibutuhkan buat posisinya. Oke. Tapi di bagian ini ada satu hal yang menurut saya agak unik ya. Penulisnya bilang ada rasa tanggung jawab dari sisi manajer. Kenapa gitu ya? Bukannya ini murni masalah performasi karyawan? Itu bisa juga metode coachingnya yang kurang pas buat orang ini. Jadi ini bukan cuma nyalahin karyawan aja, malah karena ada rasa tanggung jawab itu, tugas manajer di skenario ini nggak berhenti pas terminasi doang. Oh, gitu ya? Terus gimana? Ada tanggung jawab semacam tanggung jawab moral gitu ya, buat bantu orang ini nemuin peran yang lebih cocok buat dia. Bisa jadi di bagian lain perusahaan, atau bahkan ya di luar perusahaan sekalian. Wah, jadi ada semacam akuntabilitas plus upaya memperbaiki situasi lah ya, meskipun ujungnya pisah. Oke. Itu kalau masalah kinerja. Terus gimana dengan situasi kedua? Sumbernya nyebut ini perilaku toksik. Kayaknya pendekatannya beda banget ya? Beda banget. Perilaku toksik itu didefinisikan sebagai masalah perilaku yang serius, yang benar-benar ngerusak fondasi kepercayaan di dalam tim atau organisasi. Bisa macam-macam bentuknya ya. Mungkin tindakan yang bikin rekan kerja ngerasa nggak dihargai, direndahin, atau ya yang lebih parah lagi, dampaknya itu langsung ke moral tim, ke kolaborasi. Dan bedanya yang paling utama sama masalah kinerja tadi apa? Nah, kontras utamanya, kalau kasusnya toksisitas, manajer itu nggak ada kewajiban buat bantu nyariin posisi lain. Fokusnya udah beda. Fokusnya itu ya menghentikan kerusakannya segera. Tapi meskipun nggak wajib bantu cari kerja, apa manajer tetap perlu ngasih feedback? Atau ya udah putus hubungan kerja aja gitu? Penulisnya nekenin banget pentingnya tetap ngasih feedback, tapi feedback yang jujur dan langsung to the point soal perilaku spesifiknya itu dan gimana dampaknya ke tim, ke budaya, kepercayaan. Ini penting meskipun ya pasti sulit ngomongnya. Tujuannya bukan buat ngehukum, tapi lebih ke kejelasan aja. Dan mungkin ya buat pembelajaran orang itu juga, plus jadi sinyal kuat ke anggota tim lain soal standar perilaku yang kita harapkan. Ini kan sering jadi dilema klasik ya di banyak perusahaan. Gimana kalau karyawan yang toksik ini skillnya justru tinggi banget. Mungkin dia top performer secara teknis gitu. Pasti ada keraguan gede kan buat ngelepas orang kayak gitu. Betul. Itu dilema yang umum banget dan susah. Organisasi seringkali jadi ragu gitu ya, takut kehilangan keahlian penting itu. Khawatir nanti proyek keganggu, target nggak tercapai gitu-gitu. Tapi argumen di bab ini tuh tegas banget. Menghilangkan toksisitas itu selalu jadi keputusan yang benar buat kesehatan jangka panjang tim dan perusahaan. Selalu. Selalu ya. Ya. Meskipun ada risiko jangka pendek. Iya, penulis berpendapat meskipun mungkin ada guncangan sesaat, anggota tim lain itu seringkali bakal step up, ngisi kekosongan, dan yang lebih penting lagi suasana kerja itu bakal jadi jauh lebih positif, lebih produktif begitu sumber toksisitasnya hilang. Ini nunjukin kalau budaya, kepercayaan, respek itu harusnya jadi prioritas di atas skill individu kalau perilakunya udah merusak. Pesan yang kuat banget sih itu. Jadi ya, meskipun ada rasa nggak enak di perut, itu istilah yang dipakai penulisnya pas melakukan terminasi,
langkah ini tuh dilihat sebagai sesuatu yang esensial ya. Penting banget buat bangun tim produk yang benar-benar kuat. Kuat dari sisi kompetensi, iya, tapi juga dari sisi karakter. Tepat sekali. Intinya gitu. Jadi, terminasi itu bukan kegagalan semata, tapi bisa jadi alat manajemen yang ya diperlukan, walaupun sulit, buat jaga standar dan kesehatan tim. Kuncinya itu di pemahaman konteksnya. Apakah ini masalah kinerja yang perlu dukungan transisi, atau ini masalah toksisitas yang perlu tindakan tegas buat ngelindungin tim? Nah, kita harus bertindak sesuai pertimbangan itu. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Setelah kita paham bedanya terminasi karena kinerja, yang ada elemen tanggung jawab manajer dan bantuan transisi, dibanding terminasi karena toksisitas, yang fokusnya menghentikan dampak negatif, gimana ya pemahaman ini mengubah cara Anda ngelihat keputusan sulit soal personel di lingkungan Anda sendiri? Atau gimana Anda menilai pemimpin lain waktu mereka ngadepin situasi yang mirip? Sesuatu buat dipikirkan aja sih. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini.